Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke jalur ngobrolin One Piece hari ini. Gua ngobrolin One Piece lagi. Kita mau ngobrolin arc mana? Nanti dulu, gue mau kenalin dulu nih, biar nggak lupa. Bisa. Bisa. Di belakang ada Bung Sindu. Duk, sehat Duk? Mau ngobrolin One Piece lagi bareng gue Ceng, sama Reo, sama Denny. Nah, kita ngobrolin arc lagi aja nih. Tercerahkan lu. Tercerahkan gua. Ternyata kita ngobrolin arc satu-satu tuh seru. Dapat hidayah dia. Dapat hidayah gue. Alhamdulillah. Atas nama Oda ya. Abis Ennis Lobby. Kemana mereka abis itu? Habis Ennis Lobby itu kan sebelum mereka berangkat, waktu masih di rumahnya Iceberg tuh ya. Setelah semua pulang ke Water Seven kan ngumpul tuh semua, dapat nilai buronan baru, Sanji dengan ya gitulah ya. Nah terus sempat ingat kan Nenek Kokoro kan bilang, nah sampai dari sini lo harus ngelewatin lautan hantu dulu, Florian Triangle itu kan. Di situ banyak kapal yang masuk tapi nggak bisa keluar, jadi kapal hantu segala macam ya. Semacam segitiga bermuda lah ibaratnya. Di situ dapat kapal baru, Thousand Sunny, mereka berangkat masuk ke Florian Triangle, Which is ke Thriller Bark. Thriller Bark nih, Reo udah pernah mention waktu itu ke gue bahwa ini sebenarnya salah satu arc favorit gue. Kenapa? Karena sisi anak-anaknya Oda menurut gua ya. Ya kan lu pernah ngomong gitu kan. Berarti Thriller Bark salah satu favorit tuh. Iya benar, gua bilang gitu. Ini kita mau ngomongin salah satu arc favorit gue. Which is Thriller Bark. Nah, ini kalau gue inget-inget ya, di awal-awal ini bener nggak sih pas dia baru mau masuk Thriller Bark, dia baru ketemu sama si Brook, bener ya? Nah, itu yang paling gue inget. Ini menurut lo berdua proses ketemu Brook nih, ini gue sih gila nih, Oda keren banget gue bilang. Itu, Iya, prosesnya doang nih. Iya, antik sih. Lu ngomong gue. iya sama aja sih, udah aja lah. Ya gitu namanya di lautan aja. hantu kan, lautan hantu, terus banyak kapal yang nggak bertuan gitu. Dan ada beberapa anggota dari krunya Luffy kan yang emang senang berpetualang, masuk Luffy kan. Ada juga yang penakut kayak ayam di gitu kapal kan. aja gitu. Terus tiba-tiba ada kapal gede tanpa layar dan tanpa ini setir gitu kan, rapet. Dengar suara nyanyi, gitu kan. Nah terus akhirnya dipilihlah, mereka nyabut itu tuh undian yang pendek apa yang warna merah, nemenin Luffy ke situ. Kenapa harus pilih? Emang yakin Luffy mau sendiri ke sono? Dia bilang gitu. Ya udah akhirnya gitu. Udah undian. Emang yakin dia nggak bakal bikin masalah gitu? Masalah sendirian. Tapi kalau temenin tuh bakal gila kan. Nah terus akhirnya kenapa temenin sih? Kata Zoro kan siapa tahu nanti sudah ada pedang. Pedangnya dia karatan kan, si Robin itu kan hancur kan. Terus kata Robin, siapa tahu udah harta karun. Akhirnya yang kepilih Nami sama Sanji. Nami sama Sanji yang nemenin itu. Naik ke atas kapalnya si Rumbar Pirates itu. Terus ada tengkorak tuh dia, banyak yang bisa ngomong. Si Brook gitu kan ya, yo gitu kan. Kok lu tengkorak bisa ngomong? Iya, gue makan buah Yomi, terus mati hidup lagi. Pas gue mau balik ke tubuh gue kan karena banyak kabut laut itu kan gak ketemu jadi tulang. Akhirnya dia tengkorak jadi hidup, tapi akhirnya masih kuat ya, masih keribu. Luffy nanya, lu bisa ngomong? Bisa pup nggak? Gameplay ya? Lu jawab, bisa. Tsunami kenapa lo jawab? Itu tuh kenapa gue seneng karena gitu sih udah kan. Ya akhirnya udahlah, singkat cerita si Brook diundang lah tuh ke kapalnya si Luffy kan Straw Hat. Langsung diundang gabung kayaknya deh. Iya, Luffy itu kan dia lucu. Kalau mau nggak gabung sama kru gua? Gabung sama kru gua? Boleh. Terus yang lain kan, kenapa
ngajak aja. Gampang itu. Si Chopper, si Usopp, bawa ini ya pada pakai kostum ini Anti hantu. gitu kan, bawang putih gitu kan. Gitu lah akhirnya ketahuan kalau si Brook itu ternyata korban dari salah satu suci buka yang ada di Brak itu. Udah terusin aja. Tapi tadi gue potong dulu. Memang di awal tuh kalau gua nggak salah ya, terakhir yang mau dicari sama si Luffy ini kan emang penyanyi kan? Enggak. Bener nggak? Musisi, iya. Maksudnya ketika mereka sudah dapat ini, oh, kita tinggal nyari, bukan tinggal nyari, masih ada yang kurang nih musisi gitu kan. Nah begitu tahu Brook bisa nyanyi, kalau nggak salah ya gua, itu langsung di ini kan, langsung sama udah lu gabung aja ke kita gitu. Iya pas lagi makan malam itu kan. Malah yang ngajak masuk kan si Brooknya kan kalau nggak salah kan, ayo masuk. Lu ini kan kapal gua. Dan biasa sih, can you show me your pen kan gitu kan. Pansin bisa selesai. Ada ya tadi kan udah tuh sampai dengan Brook ya, Oke, ya berlanjut kan akhirnya kan maju dia lagi kan bahwa udah diceritain kan sejarahnya. Dan saya kira sih sebetulnya saat cerita itu walaupun lo bilang ini fun, lucu segala macam sih ada yang ya itu ada mirisnya lah ibaratnya dari ceritanya Brook tentang krunya dia, rumbarnya kemudian di apa dengan disinergikan lah ini dengan Labun juga yang Luffy notabene udah pernah ketemu juga kan dengan Labun, ya itu ada sedihnya lah sebetulnya di situ juga kan. Kemudian lanjut kan diterusin sampai kalau nggak salah yang jatuh apa ya? Lagi naik Mini Mary. Terus jatuh kena ombak. si Nami, Usopp sama Chopper. Yang duluan akhirnya masuk ke Nami, Usopp sama Chopper. Sama Chopper ya? Pas bertiga lagi tuh yang kacau kan, yang trio penakut lagi kan. Ya udah. Dikejar-kejar apa? Namanya Cerberus ya? Itu lah, yang dua anjing, yang satu iya maksudnya Cerberus ya? musang. Oke kan, guk gitu bunyinya. Apa yang satu suara musang? Ketawa dia marah sama gue. Nah itulah dikejar. Ya pada intinya sih mereka tuh waktu itu belum ada yang dicari sih ya, cuman mau bantuin Brook kan, Iya, akhirnya bilang Brook nyari bayangannya si Brook. Jadi bayangannya diambil sama si Gecko Moria. Gecko Moria. Nah, yang sudah semakin dalam ya itu kan yang nggak harus urut lah ya, maksud gua nggak harus detail lah. Kemudian sampai si Chopper begitu bahagianya di situ karena ketemu seorang Dr. Hawkback ya. Sebagai idolanya banget kan. Yang ternyata justru sangat mengecewakan bagi seorang Chopper kan. Praktek gitu. Mau praktek. Kalau bisa di ini tuh kayak sindrom idola. Ya. Kenapa lu jangan sampai kenal sama idola lu? Ternyata begitu. Karena ditakutkan ketika lo tahu aslinya dia kayak gimana, lo jadi tidak mengidolakan lagi. Jadi kalau lo mengidolakan seseorang itu atau ngefans gitu sama seseorang, mending ada di batas itu tuh. Di ring luarnya aja. Iya, ring luarnya aja. Karena sampai ya. ketika lo kenal dan lo tahu dia seperti apa, ya biasanya gitu mengecewakan. Biasanya. Ya kan misalnya orang-orang itu kan punya muka dua kan. Iya. Sengaja bikin persona baru. Iya. Nah, itu yang terjadi sama Chopper. Iya, ini yang gue lagi nonton, lanjutin deh. Gue trio penakut dulu kan, itu ketemu Chopper ketemu Hawkback, kemudian Nami ketemu Apesnya ketemu Absalom. Terus jadi siapa tuh yang mau sama Absalom? Lola hanya sih. Oh iya Lola. Yang akhirnya tuh sampai Nami sampai bilang dia cowok. Kacau dulu bilang. Tapi lu bilang tadi, maksudnya emang sisi Oda ini di sini sisi anak-anaknya atau sisi fiktifnya itu bener-bener bukan dihabisin ya. Karena Bener-bener. iya total Thriller Bark juga artinya Thriller Bark itu salah satu art yang fantasi banget. Yes. Ya kan setan lah apalah. Yang juga bayangan sampai digunting kan. Iya. Itu udah fantasi banget. Akhirnya emang dibungkus jadi sesuatu yang udah diterusin aja. Fantasi aja semua gitu jadi. Betul setuju. Setuju banget gua juga. Jadi sampai tapi banyak kocaknya emang di situ dibanding seriusnya ya kan, dibanding seriusnya. Sampai endingnya pun kocak sebenarnya. Sampai dia berantem itu. Sebenarnya anehnya dalam artian gini, ini seharusnya serem gitu kan. Lu datang ke Pulau Hantu gitu kan, harusnya serem gitu. Cuman ternyata
sama Oda nih dimasukin hal yang kayak gitu mungkin ya itu mungkin ya kalau menurut gue ya Hal-hal sepele-sepelenya banyak loh udah kayak. sekalian ini fiksi sekalian ini apa namanya aneh-aneh aja. Mungkin ini apa yang menyenangkan kali buat Oda kali ya. Iya. Mungkin. Nggak hal-hal sepele-sepelenya kayak umpamanya si Chopper mukul terus kepalanya lepas dipasang lagi sampai maaf ya terus dipasang lagi malah jadi istilahnya hal-hal sepele seperti itu ditampilin. Iya kan yang waktu nangkep si yang masih bertiga itu kan Chopper udah marah tuh kan. Pukul lepas kan kepalanya terus dibalikin gitu. Terus saat Luffy nanya di mana temen gua nggak ada yang mau ngaku kan. Baru gini kan. Oh iya. Ini 300 juta berry. Yang lucu kan itu kan kami adalah zombie udah kuburan Luffy datang masukin lagi dong kuburan. Mungkin kakek ini sakit gitu. Oh kakek zombie bukan aku kakek tua ada gitu kan. Lagi keluar dari kuburan dimasukin lagi sama Luffy. Ya itu hal-hal Tapi sepele di situ sih. satu-satunya momen ketika Luffy nyanyi. Iya. Di Enel juga nyanyi. Hmm? Di Enel di Pulau Langit. Luffy kan? Iya kan nyanyi. Gimana? Bagian mana? Yang bagian lagi nyari-nyari itu yang akhirnya ketemu di Pulau Langit Oh, nyanyi. tapi yang viral itu yang pasti yang naik ini yang Yang dia- pakai apa? Yang buat nangkep gitu. ya, anco orang sini bilangnya anco. Ya apa sih namanya? Jaring. Iya pas dia lagi naik ini Kerberos itu. Iya lagi. Kan. Nah, itu gue lupa yang ini. Itu kan nyanyi di Pulau Langit, Bro. Emang ya? Iya. Oh, gue skip. Nyanyi di Pulau Langit. Ini yang dia bawa bento dari Iya, Sanji itu tahu. kan. Mungkin karena gue baca kali ya. Kagak kedengeran dia nyanyi apa enggak. Iya. Memang dulu seru tuh. Akhirnya ke situ Nami ketangkep, terus grupnya misah, Luffy ketangkep juga kan, bayangannya keambil, Zoro keambil, Sanji keambil juga kan. Iya. Akhirnya kan itu tuh kan parah ya pokoknya itu. Nah, Ya tetap konfliknya di situ Tapi tuh. ada konfliknya, dalam artian bagus. konfliknya maksudnya di situ kita dikenalkan dengan pertama kali ketemu samurai dari Wano. Oh iya, iya. Oh iya. Terima, kemudian kita ya itu akhirnya Chopper bisa ketemu dengan Dr. Hawkback gitu kan. Kemudian Sanji ketemu Lola tuh juga faktor penting di situ kan, Iya. maksudnya si Lola itu Ah, iya. akhirnya sampai nantinya kan nanti di arc selanjutnya yang kita punya fever cardnya karena fever cardnya itu kan bisa berharga dia banget. Iya. saudaranya Chiffon kan. Hah? Saudaranya Chiffon kan. Iya, Iya. maksud gua dari fever card itu akhirnya Nami tertolong sekali Iya. di ini. Kemudian Ini Sanji ketemu Absalom. yang buah yang sangat didam-damkan Sanji udah dimakan orang kan gitu kan. Kocak banget itu Dan sebenarnya. yang paling penting sih buat gua adalah sebuah pelajaran bahwa kalian tuh jangan takut kalau kalian itu ternyata orangnya minderan atau segala macam. Karena di situ orang yang paling minder, yang paling negatif itu sangat berpengaruh. Iya, malah beruntung. Malah ini nilai Itu kekuatan utamanya adalah karena dia sangat orang yang selalu berpikiran negatif gitu. Masukin nama Hah? itu keren tuh. Iya, out of the box Ih, itu maksud gue Perona itu kan bisa Itu bisa pula kita obrolin kan waktu itu dan gue yang wah gila sih ini Oda nih. Iya Perona itu kan cuman itu kekuatannya. Kuatannya ngasih negativity, cuma begitu ke Usopp. Lo kok lo nggak ngaruh apa-apa gitu. Hantunya yang tunduk bro. hantunya malah lemes. Hantunya lemes. Orang masuk ke Frankie kan saya menjadi timun laut. Iya kan pokoknya. Saya mau jadi nyamuk aja tuh. Si Usopp kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya di situ ya. Saya sudah negatif. Bagus sih sebenarnya. Yang di luar dugaan ini sebenarnya waktu pas Kuma datang tuh udah ending kan. Oh iya itu nanti ya setelah itu kan setelah thriller. Apa gue ya masih di thriller bug cuman udah ini. Ya seorang si Chibukai lah istilahnya seorang Gecko Moria. Memang sudah pernah ya Luffy ngalahin Crocodile ya. Cuman maksudnya kan kayak udah terbentuk kayak bukan pattern ya si Chibukai kemudian nanti setelah itu kan Dofla segala. Tapi di situ kan maksudnya ada sebuah rencana ya hampir semua si Chibukai sebetulnya begitu rencananya kan untuk kayak cuman beda-beda caranya mereka kan. Kalau si Crocodile kan menguasai Arabasta dulu, kemudian senjata ya kan dia kan nyari senjata itunya kan. Kalau si ini bener-bener ibu nggak bisa ngebayangin juga kalau begitu banyaknya pasukan dengan kemampuan yang nggak sepele loh itu. Oh iya, itu sebenarnya Jadi gini, kalau misalnya kemampuan- Oda mau membuat Thriller Bark ini sebagai
arc yang luar biasa ya. Iya, Itu bisa yang serius ya. Iya, punya peluang potensinya untuk besar. serius banget karena menurut gua gawat juga gitu waktu gua Iya. baca, waktu gua tonton gitu, wah ini gila. Ini bisa seru banget Edo nih. Tensei lah ya, kalau di Naruto mungkin istilahnya Edo Tensei lah ya, menghidupkan yang ini ya. Cuman dengan bukan kekuatan lain, dengan Kekuatan pemilik bayangan gitu kan. gitu. Iya, maksud gua itu ada peluang arc ini menjadi arc yang serius banget, cuma ternyata emang nggak terlalu. Salah satu yang diperdebatkan sama para netizen dalam artian yang pecinta One Piece. mega teori One Piece adalah dari mana si Gekko itu bisa ngedapetin mayatnya Ryuma. Sampai sekarang kan itu. No, nggak diceritain ya di situ. Nah, udah. Udah. Di Wano udah dibilang. Iya, maksudnya waktu pas itu. waktu di Tirobak itu, maksud gua kan salah satu yang diperdebatkan yang rame kan itu. Ibaratnya dari mana nih dapat seorang Wano kan yang masih nanti entah kapan gitu kan setelah Tirobak kan masih apa sih jauh. gitu loh. Jadi ya. Ini sampai ada teori tentang siapa leluhurnya Zoro kan di situ. Iya, Oke. benar. Itu ada terus. Ya momen Ini banyak konyolnya sih di situ sebetulnya, banyak ketawanya sih gue juga. Ya, iya Nah, naik. sekarang gue tanya gini aja deh, momen favorit lo di Thriller Bark. Mau yang lucu, mau yang serius. Ya kalau gue ya Zoro sih Zoro yang mana nih? di Kuma itu. Oh ya. Kalau gue sih Di ending itu berarti ya. Iya. Wah, itu sih emang Favorit ya. emang keren banget sih itu. Lu Den? Pas ini sih pas lawan Moria. Oh, Kan si Luffy-nya jadi Nightmare Luffy kan tuh. ya. Udah habis semua, akhirnya mereka berantemnya udah menjelang pagi kan. Itu momennya keren di situ. Zoro bilang gini kan, sebenarnya kita udah menang lawan dia, Ya. cuma kita belum menang lawan waktu. Nah, Gitu keren banget. Terus dia yang ke depan semua kan, jangan takut sama si Lola, termasuk Lola. Aduh mati sekalian kan, yang iya. nggak bersembunyi, udah nggak bersembunyi lagi walaupun udah mau ini ya. Itu suatu bentuk kepercayaan total sih. Si Lola udah percaya sama si krunya Luffy itu kan. Kita jangan ngumpet, mereka aja mau berjuang buat kita gitu loh. Mereka ini berjuang buat kita. Itu aneh ya kalau dipikir ya, yang sistem apa? Bayangannya kan, dia udah potong setengah, bayangannya balik, nama lagi jadi. Ya itu betul lagi. itu dibilang istilahnya Kepikiran gitu. fiksinya sangat fiktif kan ibaratnya. Cuman ya memang kita harus balik lagi sadar ini tuh mangga, ini tuh tapi emang cerita kayaknya satu-satunya cerita yang fiksi. udah bikin total ke fiksi kayaknya di baru arc itu ini, doang. baru itu. Karena abis itu serius lagi tuh kalau menurut gua ya. Mulai tambah serius gitu kan. Iya. Emang di arc ini sih ya, menyenangkan kan? itu gue bilang salah satu ya. Sebetulnya sih salah ada satu sih, cuman nggak fiksi-fiksi banget ya, kayak Pulau Langit nggak itu. pol mas, Pulau Langit. nggak pol kalau menurut Iya, gua. iya. Nggak beneran dilucuin sekalian, Iya, sekalian benar, gitu kan. benar, dilucuin. Kalau di Pulau Setuju, Langit setuju. ya memang fiksi, cuman serius masih gitu. Lucunya ada tapi ya cuman kalau di kalau di Thriller sih, emang dibikin fun semua, Iya. dibikin fun semua. Dari awal ya ketemu Brook aja udah buat gua ini konyol banget sih gua bilang gitu. Siapa yang nyangka yang ngalahin Perona tuh si Usopp kan kayak gitu Dan kan. itu kalau lo tanya ke gua balik scene favorit ya gua itu. Yang Usopp mana? sama Perona itu. Iya, gua Yang terakhir. Iya. Yang terakhir. Iya, Pakai balon. Iya, itu kan bukan beneran kan. 100 ton, Buat gua itu 50 ton kalau nggak salah. Gue lupa. buat gua keren aja gitu. Iya. Maksudnya, Idenya ya. iya, idenya keren, secara ide keren. Secara ide. Karena mungkin gua dan lu pada juga nontonnya kan kita udah dewasa gitu ya. Iya. Cuman kan jadi mengembalikan masa kanak-kanak kita gitu. Itu yang akhirnya Oh, bukan kembali kan, Cing, menjaga. menjaga. Ya benar, menjaga. Bukan Menjaga. menjaga kita tetap di dalam nih masih boys gitu. Kalau gue sih itu sih, kalau gue ya termasuk ya scene-nya Zoro gue setuju sih itu yang sama Kuma Itu pasti gila sih. Ya mungkin itu emang bener, ini harus dibalikin. Itu kan karena dia keduluan gua aja. Mungkin kalau dia dulu yang ngomong ya bakal itu juga. Cuma ya intinya kan sama lah, itu scene luar biasa ya ibaratnya untuk Kayak benchmark juga lah sebenarnya. untuk seorang Artinya setelah kejadian itu masih ke bawah tuh ke arc selanjutnya. Maksudnya cerita tentang kepahlawanannya si Zoro itu masih berbekas tuh. Bukan banget. Terus di situ kan kita baru dengar masalah
ini kan dragon kan, lebih jelas lagi kan gitu kan. Pas Kuma ngomong gitu kan. Oh pas Kuma ya. Iya kan. Ya udah lo semua gue lepasin tapi kepalanya Luffy gue bawa. Iya iya Ya iya. kan? Terus semua nolak, akhirnya berantem, dibikin jurus Ursus Shock itu kan, Iya, iya. hancur. Pas pingsan semua, ya si Uma kan ngomong gitu kan. Sebetulnya kan dia cuma mau Luffy sebetulnya kan, dalam arti mau nyembuhin kan. Enggak, kan waktu itu dia punya perintah dari Marin. Iya, tapi kan dia emang nolak kalau dari Marin. Udah ini. Iya gitu, jadi itu mas, karena si Kuma gagal di misi itu, Iya. makanya kan dia dimarahin. Iya. Akhirnya ke depannya kan jadi ada program betul. itu dia majuin diri jadi program Iya, pasifista itu iya, kan. iya. Pasifista. Itu, gara-gara di situ dia gagal. Ya sebenarnya baseline-nya tetap sih kuat dibikin di ending itu. Iya, lu dibikin bayangin kuat. aja abis ngelawan si Chibukai, datang si Chibukai lagi kan gila kan ibaratnya. Itu ya salah satu yang bikin gue makanya gue bilang tadi ini sebenarnya kalau mau dibikin arc serius ini Iya. peluangnya Kalau mau gede serius, banget ya. sebenarnya, cuman kayaknya udah Dia cuma bridging doang lah iya, sampai dia tetap menganggap ini sebuah bridging, jangan terlalu Istirahat. ini banget gitu. Istirahat. Dan berhasil kalau menurut gue. Iya iya. Menyenangkan, Menyenangkan, Itu sangat banget. menyenangkan arc ini. Nah, kalau menurut lo guys ada arc-arc yang jauh lebih menyenangkan daripada Thriller Bark? Kalau kita sih enggak kayaknya ya. Belum funnya ya, Funnya ya, kan secara Iya, fun iya, gitu. iya, fun-funnya, Funnya, fun. iya. Kita bakalan ini nih udah nih masih ada yang mau ditambahin nggak tentang Thriller Bark? Thriller Bark. Sih. Yang habis Thriller Bark terus baru bukan kebongkar ya, baru balik lagi ke Thriller Bark itu paling apa? Ya itu deh. Pola, ya kan? Terus Kan di tengah-tengah itu ada 3 mata merah itu tuh setelah mereka jalan. Yang orang bilang teorinya ini Im sama. oh iya. Iya. Nggak, terus Absalom yang akhirnya dibunuh sama Blackbird dan kawan-kawan kan buahnya diambil si Ryu ya akhirnya ya. Itu ya paling yang nyambung itu aja sih. Yang nyambung ke Kan nggak nongol-nongol lagi tuh. Iya. Nongol-nongolnya kan Hawkback-nya nongol di perang di Marin sih Summit Gekko-nya. War. Di Marin. Itu sih. Iya Ya sih. pokoknya Thriller Bark. Tapi ya itu yang pertama ngebawa ke Wano, maksudnya orang udah mulai punya pandangan tentang samurai ya karena ya pasti sih emang kalau menurut gue Oda pasti ngasih Karena baseline. Ryuma itu nggak sih. mungkin satu arc dibikin bener-bener konyol semua kayaknya enggak. ya kayak siapa yang nyangka ternyata dulu waktu ketemu labun ternyata ada yang nyambung. Iya. Itu kan. Hanya seekor labun loh ibaratnya loh. Gue pernah mikir gini apa Oda Sensei ini sering baca ulang dari awal lagi gitu ya. Enggak, dia udah punya konsep kalau menurut gue. Rata-rata penulis kayak gitu deh. Dia udah tahu Oh ceritanya. tapi dia kan. sering matahin. Bro, kalau dia terkonsep, gue yakin bakal bukan dipatahin, bakal tertebak. Enggak. Ya gue nggak tahu apa yang Kalau di kepala dia ya. Ini kan cuma Maksud gua, teori dia tetap konyol kita aja. Dia tetap dia tetap bermanuver. Memang gue tahu. Tapi itu kan untuk ke depan. Cuman kalau untuk ke belakang kan yang Denny bilang tadi, apa dia sering baca-baca lagi ke belakang terus ini kalau menurut gue enggak. Mungkin review kali ya. Untuk menyelipkan sih mungkin sih, Ceng. Untuk Bisa aja ya. menyelipkan, Bisa aja. Karena ya kalau beberapa cerita-cerita fenomenal ya kayak Harry Potter, kayak misalnya apalah yang kayak gitu-gitu. Itu emang udah di awal Terkonsep. Plan-nya. Masalahnya lu kan keluarnya Harry Potter sekalian. enggak lah. Kalau buku kan satu-satu sebelum jadi film. Iya, buku kan keluar nih, terus sebuku gitu kan. Maksud gua adalah begitu panjangnya. Kalau ini kan satu film, Ceng. Maksud gua satu manga, satu chapter. Lu akan berat kalau lo istilahnya Lu sudah punya gambaran 10 cerita chapter, besar. Iya lu sih, ya. baru keluarin satu-satu itu Enggak, ide ceritanya maksud gua. Iya, maksud gua. Maksud gua gini, kalau Harry Potter kan kita bicara tentang siapa? Sirius Black misalnya. Kok Sirius Black sih? terserah lu Severus deh. Snape. Severus Snape, oke. Nah, itu kan diplot dari awal Severus Snape jahat. Ya ini sering gua ngomongin juga ya. Iya. Jahat. Ternyata kalau kita yang flashback nih ya, bukan si J.K. Rowling yang flashback, kita yang flashback. Ternyata nggak jahat gitu. Emang dari awal diplotnya Ya, terlihat jahat gitu. Apa mungkin Oda memang sengaja dibikin? Gue bisa jadi. Ya kita nggak ada yang tahu lah. Itu cuman ini. Kalau bicara masalah itu kan Krokus udah ngomong pas awal ditunjuk ketemu Labun tuh. Emang lu dokter dari mana? Dulu gue pernah ke bajak laut sebentar. Ternyata dia punya Roger kan? Nggak mungkin dia tiba-tiba di episode Oh sudah, plot. Tapi maksud gua adalah kalau dibilang dia adalah untuk gua kalau gua merubah ini masih nyambung nggak dengan yang ini gitu loh maksudnya. Masih bisa ini ya. Gua untuk merubah kan orang udah bilang, wah pasti Gini. akan mati. Katakanlah nih pasti. Nah, kalau nggak gua matiin, berubah alur nggak ya dari yang lucu, aneh nggak ya gitu loh. Masih nyambung nggak ya gitu loh.
Kita emang Gitu nggak doang nyampe, sih. nggak nyampe kalau Kayaknya kayak memang resensi. cuma itu orang-orang tertentu aja sih yang bisa kayak gitu tuh. Udah keren, sumpah. Oke. Mungkin Oda itu udah motong bayangan orang banyak terus dimasukin ke diri dia sih kayak asik menurut gua sih. Bisa jadi. Orang-orang jenius gitu kan dipotongin bayangannya ya kan. Bayangannya itu Masukin, mungkin, bayangannya dulu pengarangnya Dragon Ball. Iya. Akhirnya Toriyama. semua. Udah. Next kita ngobrolin arc lagi ya. Cuma kita belum tahu nih arc apa mau terus nyambung dari Thriller Bark. Kalau terus nyambung, abis Thriller Bark? Abis Thriller Bark ke ini ya sebenarnya Water Seven. The Seven ya? Iya. Ya. Enggak dong. Water Sabaudi? Water Seven. Ini Sabaudi. Sabodi ya benar-benar. Sabodi dulu. Ya mungkin kalau kita nyambung kita bakalan ngomongin udah Sabodi dibahas habis kemarin. ini. Sabaudi udah. Iya. Kita ngacak aja lah. Ngacak ntar aja lah ya. gampang lah. Lengkap lah langsung ke inilah Capcip, Fishman capcip. Island, Island. Ya kalau lo punya ide arc ini nih bang, seru nih bang, ada ini lo kasih tahu aja ke kita. Ya kalau misalnya lo mau berbagi tentang arc, lo bisa kita ajak ngobrol lah kayak dulu kita bisa zoom meeting bareng lo. Kalau lo bisa datang sini kita ngobrol bareng-bareng tentang arc. Biar tambah seru aja. Fishman lah, kita tantangin aja nih ya. Fishman. Abis ini Fishman ya. Oke. Fishman. Kita tantangin nih abis ini Fishman. Kalau ada yang mau ngobrol, bilang sama kita nanti kita undang. Mau jarak jauh, mau lo nya kesini terserah. Oke deh, itu dulu bahasan kita untuk hari ini tentang One Piece. Nah, mudah-mudahan One Piece ini akan terus seru ya. Ya kita belum ngebahas ngelanjutin apa yang terjadi di Wano. Ya kita masih mau simpen aja sih buat nanti. Siap. Ya minimal ada teori kita yang terbukti dulu satu lah. Oke guys, sampai di sini aja pembahasan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan One Piece selanjutnya. Gue Cheng signing off. Reo pamit. Ini pamit. Si Indo yang di belakang, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.